Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'du. Pagi ini saya diminta, ini ada request, bukan hanya lagu yang di request, judul ceramah pun di request untuk membahas buku saya, Hadis Amalan dalam Sholat. Ini buku yang ke-70. Dari sekarang sudah sampai 105 insya Allah. Bapak Ibu, dasar pemikiran buku ini karena saya menyaksikan seorang Pak Yai ini marah-marah kepada santrinya ketika melihat santrinya dikit-dikit garuk-garuk, dikit-dikit garuk-garuk. Ya maklum, banyak nyamuk. Yang dikhawatirkan gerakan itu akan bisa membatalkan sholat. Saya juga pernah baca referensi kalau gerakan itu lebih dari 3 kali itu sudah dianggap bisa membatalkan sholat. Terdorong dari hal itu saya coba sesuai dengan perspektif hadis, gerakan apa sih, amalan apa sih yang masih ada toleran sewaktu seseorang melaksanakan sholat. Memang sudah dimaklumi semua bahwa sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, dari kata haram, artinya tidak boleh. Kapan ya kita ini kalau sudah takbiratul ihram, jangan berucap apapun, jangan berbuat apapun, jangan punya unek-unek apapun kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sholat kita ini bisa nikmat, bisa khusyuk dan sebagainya. Dasar hukumnya adalah hadis kita sholat at-tuhur wa tahrim wa at-takbir wa tahrim wa at-taslim. Minta kuncinya sholat itu at-tuhur, kesucian. Diwujudkan wudu, tayamum, mandi besar misalnya, sehingga masuk kategori syarat sholat. Wa tahrimah, mulai haram. Haramnya sholat itu adalah takbir dengan bacaan takbir yang dikenal dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha, halal kembali, bebas ngomong, bebas berbuat, tentu dalam rambu-rambu agama, dengan yang namanya taslim, bacaan salat. Dan di sini mohon maaf, dikatakan syafri susah banget, karena di dalam salatnya itu ada perawi namanya Abdullah bin Muhammad bin Amrin yang dinilai rinciannya alhamdulillah
alhamdulillah doifnya bukan aspek kredibilitas. Aspeknya itu hanya hafalannya saja, kecermatannya saja, sehingga tidak mungkin menjadi sahih karena kecermatannya banyak kelirunya. Tentu hadis ini doif. Biasanya doif tapi tidak keterlaluan. Doifnya bukan doif tidak. Alhamdulillah hasil pelajaran kok ditemukan kesaksian periwayatan. Saya temukan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada lagi dari Abdullah bin Zaid, ada lagi dari Ibnu Abbas, sehingga dengan hadis utama yang diriwayatkan Abu Hurairah, doif seperti ini mudah-mudahan bisa meningkat menjadi hasan li ghairihi, menjadi hasan karena dukungan yang lain. Ini yang berkali-kali saya sampaikan. Bukan mustahil kita nanti terpaksa menggunakan hadis doif karena tidak ada yang lain. Manhaj seperti ini belum cool. Walaupun dulu itu kita harus menggunakan hadis yang sahih, akhirnya melorot manhajnya. Gak harus sahih, yang penting makbul. Oh, kalau itu hadis hasan sudah bisa dijadikan sumber hukum. Lah hasan ini masih pro dan kontra. Mana mungkin hadis doif digabung doif bisa meningkat yang lebih baik. Anggap hadis ini masih doif, tapi kan tidak ada yang lain kecuali hadis ini, maka ucapan ulama itu bagus. Ahsan syai'in fi hadzal bab adalah hadis bla bla bla. Walaupun tidak ditemukan yang sahih, tidak ditemukan yang hasan, hadis ini dhaif, tapi ini yang paling lumayan. Sebab kalau tidak menggunakan ini, kita tidak punya sumber hukum. Maka berangkat dari hadis ini sekali lagi, kalau sudah membuka pintunya Allah dengan takbir Allahu Akbar, yakinilah secara teologis hanya urusan Allah yang paling besar. Nah, mudah-mudahan dengan keyakinan seperti itu membuat kita tidak akan berbuat apapun kecuali yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasul. Alhamdulillah, dari kajian hadis tematik saya temukan ada 13 perilaku di luar sholat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena pernah dicontohkan oleh Rasul, boleh kita mengamalkan, tentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Sebenarnya ingin saya tambah satu, tapi masih butuh kajian ini lewat majelis tarjih. Yang satu, yang ke-14 ini apa? Ketika sedang sholat, HP-nya bunyi, nanti suaranya itu lagu barat. Dan kebetulan kasusnya itu miliknya imam sendiri. Kasusnya, maka saya sering usulkan bagaimana imam itu di samping mengingatkan lurusnya sholat, juga mengingatkan tolong alat komunikasi entah di silent syukur kalau dimatikan. Tidak mungkin tak dia sengaja untuk mengganggu orang, tidak, lupa mensilentnya, lupa mematikannya.
ada sopai muslimnya. Gimana? Ya kalau kestak seperti yang saya lakukan itu ditaruh di dalam tasnya. Gimana caranya gitu? Jadi tolong Pak Imam jangan lupa alat komunikasi mohon di silent biar nanti kalau ada keringat tidak mengganggu jamaah. 13 contoh yang pernah dilakukan oleh Rasul. Pertama, saya temukan boleh kita ini mengingatkan kekeliruan imam. Malah seyogyanya kalau imam keliru kita yang ingatkan. Dulu sebelum ada petunjuk praktis dari Rasul, kejadiannya seperti hadis ini yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sebelum kita tahu detail dari bimbingan Rasul bagaimana cara mengingatkan imam. Kalau katanya Sahal bin Sa'ad, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berita kepada Rasul, anak Bani Amr bin Auf bi Kuba, Bani Amr bin Auf yang berdomisili di kota Kuba ini, iktatalu saling menyerang, saling membunuh, hatta taruh al-hijar, lempar-lemparan batu. Berita sampai kepada Rasul. Tidak saya baca hadisnya panjang. Sampai akhirnya Rasul bilang kepada Bilal, aku ingin pergi ke Kuba untuk menyelesaikan kemelut yang ada di sana. Itu baru pimpinan. Ada kasus apapun datang untuk menyelesaikan masalah. Iya, jangan tersinggung. Rasul. Uniknya, nanti kalau aku belum datang, sholat asar telah tiba, segera azan. Tunjuk Abu Bakar menjadi imam. Nah, itu pesannya siapa? Rasul. Khawatir Rasul belum selesai mendamaikan di Kuba. Pada akhirnya waktu asar datang, Rasulullah belum tiba di kota Madinah. Sesuai dengan pesan Rasul, menghadap Abu Bakar menyampaikan pesan Rasul, kalau nanti Rasul belum datang supaya bertindak jadi imam. Abu Bakar, kalau itu yang menjadi kehendak beliau, saya siap. Wah, habis sholat baru Rasulullah memberikan juknis. Apa juknis itu? Petunjuk teknis. Begini saudara-saudaraku, kalau nanti imamnya keliru, kalian bagi laki mengingatkannya bukan pakai tepukan tangan, tetapi pakai bacaan apa? Tasbih. Ini ungkapan di luar sholat, tidak apa-apa. Nah, nanti bagi wanita itu menggunakan tepukan apa? Tangan. Ini bukan termasuk amalan sholat, tapi diperbolehkan oleh Rasul. Hadis-hadisnya sebenarnya banyak saya temukan terkait dengan bab itu, ada hadisnya abdal dan sebagainya. Nah, yang kedua, tangisan saat membaca Al-Quran. Mungkin karena khusyuknya meresapi betul maknanya. Bayangkan di dalam Al-Quran dicerita kaumnya, Masya Allah, dikutuk oleh Allah,
membuat perasaan sebenarnya kaum itu bukan orang lain tapi diri saya sendiri kalau saya berbuat seperti mereka. Terjadi tangisan. Wah, kalau di bulan Ramadan sering saya mengikuti tangisan imam itu, untungnya paham yang dibaca. Kalau tidak paham itu tidak bisa nangis. Itu terjadi. Dasar hukumnya adalah hadis Abdullah bin Sihhain. Qala berkata, dakhaltu ala Nabi. Aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada di masjid, tentu Masjid Nabawi. Wa huwa qa'imun yusalli. Waktu itu beliau sedang melaksanakan sholat. Saya gagal untuk mencari sholat apa ini. Dugaan saya ini sholat dugaan saya. Wali sadri, ternyata dalam dada Rasul itu azizun. Waduh, saya mencari di kamus hadis itu kayak didian, untuk didian. Didian itu bagaikan rebusan air yang ada di dalam mirjan, dalam bejana. Jadi waktu Rasul sholat itu ada suara di dadanya itu kayak tangisan, kayak rebusan air di dalam sebuah bejana. Jadi kita punya dasar hukum. Maka nanti kalau misalnya membaca ayat wa ma kana Allahu bidzallamin lil 'abid, Allah itu tidak mendolimi terhadap hamba-hamba yang kurang ajar itu. Mereka disiksa lantaran amalannya sendiri. Nangis. Jangan-jangan yang dimasukkan Allah itu saya sendiri. Dosa-dosa saya terlalu banyak. Boleh. Padahal tangisan seperti itu bukan termasuk amalan apa? Ketemu dalilnya. Kemudian tidak saya bacakan hadis-hadis lainnya. Yang keempat, menjawab salam. Ini keliru. Menjawab salam. Waktu kita sholat, kok ada ya teman kita, assalamualaikum Sajimuddin. Gimana cara menjawabnya? Ditemukan oleh Rasul, ternyata hanya memberi isyarat tangan. Oh, Ustaz Zainuddin sedang sholat. Mana ada di jabat tangan. Jadi ada tuntunan dari Rasul. Hadisnya dikeluarkan oleh Anas bin Malik. Tidak berani kita fatwa tanpa ada dasar hukumnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiru bis shalat. Ternyata hadis ini ketika Jabir itu punya cerita panjang. Dulu kata Jabir, sebelum saya didelegasikan ikut hijrah ke Habasya, Rasul sholat, saya beri ucapan salam assalamualaikum, menjawab Rasulullah. Tapi ketika saya pulang, saya kasih salam, kok diem Rasul? Saya tidak enak, pasti Rasul ada apa-apa dengan saya. Itu perasaan Jabir, kok berubah sikap Rasul. Nah, setelah salam Rasul menjelaskan, oh, dulu boleh, sekarang dilarang, diganti dengan isyarat apa? Itu hadisnya banyak ini,
hanya satu-satu saja. Yang kelima, menggendong anak. Umaymah itu cucunya Rasulullah. Ngimami itu Rasul sambil menggendong bayi masih kecil main. Takbiratul ihram dulu, baru cucunya digendong. Detail riwayatnya seperti itu. Nanti kalau mau rukuk, ditaruh cucunya, baru beliau rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud, bangkit, digendong lagi. Itu di luar dari amalan sholat. Hadisnya dikeluarkan Abu Qatadah, panjang sekali. Yang keenam, menghindar atau membunuh binatang. Waktu kita sholat sudah takbir, hanya Allah urusannya besar, ada ular sampai nyapakan. Ya menghindarlah sunatullah. Jangan sampai punya keyakinan saya sekarang sedang diskusi dengan Allah, bagi copot Anda. Iya, kalau Rabiatul Adawiyah mau dicopot ularnya kesambar petir, apa iya ya? Apa itu cerita imajinasi? Tidak tahu. Nah, ada kemungkinan bisa menghindar. Bahkan boleh kok sewaktu sholat kita ambil gunting, kita bunuh dulu. Setelah itu melanjutkan posisi apa? Sholat. Alhamdulillah, hadisnya sahih. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulu al-hayyata, bunuh yang namanya ular. Ular apa? Nanti dirinci. Wal aqr, dan kalam jungkir. Saya menyaksikan sendiri kalau jungkir misalnya gede-gede sampai digigit sekali keluar namanya. Maka Rasul bilang ada 5 binatang-binatang yang membahayakan itu boleh dibunuh. Wa in kuntum fi sholatikum, walaupun kalian dalam posisi sholat. Kalau sudah ada tuntunan, kenapa ragu? Waduh, boleh budi asal pojokan kamar. Ya sampai pelayan. Berapa gerakan kira-kira itu nanti? Lebih dari 10 gerakan. Nah, kalau ada pemikiran, ada tuntunan, mestinya harus dikedepankan tuntunan. Sampai sekarang saya kok belum pernah baca ya yang gerakan di luar sholat 3 kali garu-garu batal sholatnya. Kok belum tahu ya saya? Padahal pakaiannya sendiri yoga-yoga. Mungkin dengan gerakan itu kok menunjukkan kurang nikmat ya sholat. Warning supaya jangan terjadi. Alhamdulillah pengalaman ngisi di suatu daerah itu betul-betul dikeroyok nyamuk. Ya mungkin darah saya lagi. Iya, nyamuk jadi senang. Berikutnya saya mandi autan. Alhamdulillah sudah tidak dirubah lagi. Misalnya ikhtiarnya begitu. Kalau di masjid ini kok jarang nyamuk gitu. Saya hanya nemukan satu, temannya yang banyak. Itu ceritanya. Jadi Ibnu Abbas punya cerita. Hadis lain diriwayatkan Abu Hurairah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, memerintahkan, ini instruksi. Si
Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biqatli aswadaini. Nah, ini kalau diterjemahkan letter membunuh dua hitam. Ini bahayanya terjemahkan hadis pakai kamus umum. Enggak, ini ada istilah khusus. Makanan aja ada namanya aswadaini. Lah binatang berbisa juga ada istilah aswadaini. Maka aswadaini ini dalam konteks apa? Kalau dalam konteks makanan itu kurma dan air. Aneh. Padahal kurma itu rata-rata warnanya apa? Hitam. Kok Rasul mengatakan itu aswadaini? Dan kemudian air warnanya apa? Putih. Mestinya aswad lah abian. Itu istilah yang baru kita pahami dengan sebuah ilmu, namanya ilmu gharibil hadis. Alhamdulillah terjemahan referensi-referensi yang saya lakukan menggunakan ilmu gharibil hadis, sehingga tidak terlalu jauh dari yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diterjemahkan dengan kamus umum sering bermasalah. Lah aswadaini yang diizinkan dibunuh itu apa? Nanti dijelaskan sendiri oleh Rasul. Fissalah, ketika Anda dalam kondisi sholat boleh. Apa itu? Al-hayya wal aqrab. Ular dan apa? Kalam jengking. Ada teksnya, berarti boleh kita amalkan. Berikutnya yang ketujuh, berjalan lantaran adanya perubahan arah kiblat. Nanti bisa juga berjalan mengisi shot yang kosong, nggak ada masalah. Bayangkan kita ini dulu ketika di Makkah, sholat itu nggak ada dua kiblat. Karena tempat sholat kita bersama Rasul di Makam Ibrahim, menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi setelah kita diperintahkan hijrah ke kota Madinah, harus membelakangi Ka'bah karena perintah awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. 13 bulan kira-kiranya seperti itu, sampai akhirnya kita terkejut diajak wisata oleh Rasul kira-kira 6 km dari pusat kota Madinah. Di situ kita bersama Rasul melaksanakan sholat wusta. Ada yang melaksanakan wusta itu sholat zuhur, ada yang memahami sholat asar. Insya Allah yang rajin adalah sholat asar. Dari urutannya aja kelihatan. Kan sholat itu kalau disingkat jadi Islam. Isa, S, subuh, M, lohor. Digaduk-gadukkan gitu. Kebetulan baik zuhur maupun asar jumlahnya 4 rakaat. Dalam hadis itu diterangkan 2 rakaat pertama kita bersama Rasul kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Saat sholat ini turun firman Allah, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Setelah turun ayat ini, Rasul memberi isyarat biar kita ini berputar sampai 180 derajat. Yang di belakang imam kira-kira berapa langkah? 10 langkah, 20 langkah ya kira-kira. Tapi yang pojok sana laku-laku. Itu biar punya gambaran kita ini. Oh, amalan dalam sholat kalau memang darurat begitu boleh.
Maka kalau di depan ada yang datang, tolonglah, entah yang sampingnya bergeser, entah yang belakang itu majulah, sehingga soalnya betul-betul rapi. Misalnya begitu. Kedelapan, pandangan sewajarnya. Kapan ya idealnya sholat itu pandangan hanya dua tempat. Satu, ke tempat sujud. Yang kedua, ke jari telunjuk ketika membaca tasyahud. Ada yang memahami ketika membaca syahadat, maka jangan kaget isyaratnya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam hatinya bukan syahadat. Ketika Rasul baca tasyahud itu minimal ada 3 unsur. Kalau tasyahud awal, kalau tasyahud akhir ditambah dengan 1 unsur lagi, unsur doa. 3 unsur itu apa? 1, bacaan tahiyat dengan ragam yayatannya. 2, bacaan syahadat dengan ragamnya yang banyak. Yang ketiga, bacaan sholawat dengan ragamnya yang banyak. Insya Allah ada 19 contoh dari Rasul. Jadi selama 3 unsur itu pandangan ditujukan kepada jari telunjuk. Maka bagi yang memahami ketika syahadat, silakan. Oh, kalau gitu isyarat waktu syahadat saja, habis itu baca sholawat, jangan isyarat lagi sampai ketemu dalil baru. Waktu Rasul membaca sholawat, Rasul isyarat misalnya begitu. Itu konsekuensi memahami syahadat. Silakan konsekuensinya. Oh, kalau itu isyarat hanya waktu membaca syahadat. Tapi kalau tasyahud itu 3 unsur, 4 unsur, mulai dari pertama at-tahiyatulillah sudah isyarat sampai nanti selesai doa. Misalnya Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru membaca salam, selesai isyarat. Itu konsekuensi memahami tuntunan. Yang terakhir ribut, kira-kira digerakkan atau tidak. Ini yang ramai, itu kajian khusus. Kemudian yang ke-9, menghadap orang yang hendak melintasi, ada tuntunan. Kita lupa tidak pakai sutra. Kalau ada orang mau lintas, petunjuk Rasul, hadap dia, jangan sampai melintas. Tapi kalau sudah pakai sutra, tidak apa-apa, lalang di balik sutra. Kan artinya begitu. Atau sudah pakai sutra, mau dilintasi, hadap dia. Saya praktekkan begitu, disalahi lagi. Ya, mungkin mau ketemu dengan Ustaz Zainuddin, mungkin itu cerita. Malah dalam hadis itu dia dan masih kaya pun mau bilang perangi dia, jangan dimakai dimutati seperti itu. Kaisar sampai mata ini ngomong, kaisar ada sopan. Gak bisa hadis seperti ini dimanai dengan takdir. Kalau gitu dimanai dengan takdir. Hai, yang hendak melintasi sholat, ketahuilah Anda melintasi itu sama dengan dosa pembunuhan. Lebih baik Anda berhenti waduh sekian lama daripada mengganggu orang. Gak bisa habis sholat sampai pikir sama kewembak, gak bisa. Itu gambarannya untuk yang
Kemudian yang ke-10, menyambut kedatangan tamu walaupun ada cara sholat di rumah, ada yang ngetuk. Padahal tuntunan Rasul perizinan ketukan itu berapa kali? 3 kali. Kalau nanti tidak ada respon dari yang punya rumah, apa yang dilakukan? Ulang. Itu etika minta izin begitu. Lah ini sudah 3 kali nggak dibukakan. Kedua tapi tambah gimana? Mungkin ini masalah penting sekali. Nah kita sedang sholat, boleh solusinya keraskan bacaanmu. Oh, yang punya rumah sedang sholat. Tidak inilah baru 2 menit, 3 menit, 5 menit selesai. Atau selesai, datang ke pintu, buka pintu, persilakan duduk. Iya, lebih baik kok lain. Oh ternyata sedang melanjutkan sholat. Susahnya gimana? Nah pintu yang diketuk ada di bagian bawah. Lah saya harus sholat di tingkat 3. Ya muka-muka gak perlu. Itu ceritanya ya Allah. Artinya kalau memungkinkan, kenapa tidak? Sehingga tamunya itu bingung. Ini yang ditangani ya Allah, saya gak ngomong, delung aja. Karena dia nggak tahu tentu. Aku ingin sama kamu menengahi. Ternyata dia sedang menyelesaikan apa? Artinya tolong dibaca sendiri. Kemudian naik dan turun mimbar. Tadi yang saya ceritakan, Rasul itu jadi imam itu di atas mimbar. Mimbar itu jangan diartikan podium. Kok diterjemahkan khutbah di atas podium? Loh, ngeblak. Mimbar itu makanul mambaro, tempat yang lebih apa? Tinggi. Ada 3 undak-undakannya. Jadi mimbarnya Rasul itu podiumnya Rasul, tempat yang dataran lebih tinggi, ada 3 derajat, ada 3 undak-undakan. Masih ingat bulan Ramadan kalau Rasul naik, amin. Naik lagi tingkat 2, amin. Naik lagi ke tingkat 3, amin. Kaget kita. Kok Rasul bilang amin, amin ini kenapa? Nanti Rasul jelaskan gini loh. Malaikat berdoa ini saya amini. Oh gitu. Itu nggak perlu diikuti sampai nanti naik, amin. Naik lagi kedua, amin. Ngapain? Mau tuntunannya dari Rasul. Tidak, itu karena ada asbabul wurudnya, ada sebab historisnya. Itu kenapa Rasul sampai daun takbiratul ihram di atas mimbar, rukuk di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar. Kalau mau sujud turun dari mimbar. Berapa undak-undakannya? 3. Sujud di bawah, duduk antara 2 sujud di bawah, sujud kedua di bawah, duduk istirahat di bawah, mau bangkit sambil bangkit naik lagi ke mimbar. Monggo nanti dibaca hadisnya ini dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, panjangnya insyaallah. Ke-12, mengenakan alas kaki. Ini termasuk menarik hadisnya. Berapa kali kita dapat nasihat khaliful yahud wan nasara. Terkejutnya apa? Dalam sholat Rasul tahu khaliful yahud wan nasara. Mereka itu kalau ritual tidak pakai sandal, maka kalian supaya pakai apa? Sandal. Saya
tadi melihat sini kok nggak ada yang pakai sandal ya? Nggak lihat saya. Oh nggak nyunak itu. Kali kalau masuk pakai apa? Sandal. Biar beda kita dengan mereka. Saya carikan dalilnya. Misalnya, Khaliful Yahud, fa'inahum la yusalluna fi ni'atihim wala fi fa'lihim. Bedakan tradisimu dengan Yahudi itu. Mereka kalau ritual sholat tidak pakai sandal. Kalau gitu kalian supaya pakai apa? Sandal. Gitu. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dari Shaddad bin Aus. Keluarkan Abu Dawud nomor urut 652, Ibnu Hibban nomor urut 2186, Hakim nomor urut 956. Insyaallah hadisnya sahih. Nanti dapat kesaksian dari Anas bin Malik. Redaksinya Khaliful Yahud wasallu fi khifafikum wa ni'amikum. Jadi biar kita beda dengan Yahudi, ayo sholatnya pakai sandal, ayo sholatnya pakai sepatu stempel gitu. Kok tadi sampai enggak pakai? Sehingga ketika sholat pakai sandal, terkejut kita. Rasul melepas sandalnya, kita pun ikut melepas sandal. Tahu enggak Rasulullah? Tahu. Habis sholat, Rasul tanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Jawaban kita, nah karena kami melihat panjenengan melepas sandal. Oh, salah persepsi kalian. Saya tadi waktu sholat didatangi Jibril, diberitahu sandal saya kotor, najis. Saya suruh melepas gitu. Maka yang sandalnya tidak najis silakan digunakan. Itu jadi sebelum Mesir sandalnya dicuci dulu, baru masuk masjid. Kapan kita praktekkan? Kondisi sudah berubah, bro. Hukum itu juga ikut berubah. Ilahnya sudah berubah, hukumnya ikut berubah. Itu ceritanya istinbat hukum. Teksnya sudah benar, istinbat hukumnya yang bermasalah. Tuh ceritanya, bahayanya. Hadis langsung diamalkan, nggak bisa. Harus belajar dulu usul fikihnya kayak apa, sehingga istinbat hukumnya kita tidak kedodor-dodoran. Nah, yang keberapa sekarang? Yang 11. Yang ke-13 terakhir, sholat dengan menggunakan sajadah atau menggunakan tikar. Waduh, ada bukunya bid'ah. Hadisnya ditemukan kok, entah karena kondisi panas atau apa, imamanya Rasul dilepas, kemudian ditaruh untuk tempat apa? Sujud. Gitu aja Ustaz. Saya kalau mau sujud Ustaz, celana saya tarik dikit segini Ustaz. Boleh Ustaz. Kalau nggak ditarik keserimpet Ustaz. Ya monggo. Sampai 3 kali Ustaz. Wah, kata Pak Yai tahu. Kalau memang itu kebutuhan, mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Ada buku khusus yang namanya sholat bersajadah adalah bid'ah. Alhamdulillah, saya dapat bukunya, saya paham, sehingga saya bisa ngasih komentar. Itu yang terakhir tadi yang ingin saya tawarkan, bagaimana waktu sholat kok HP kita berdering. Saya belum berani menambahkan di buku ini, masih butuh
memang dari hadis-hadis seperti itu aja dibolehkan, pendapat pribadi, masa sih biar gangguan jaringan itu tidak mengganggu orang lain dan saya mampu untuk mematikannya, tolong mbok yo dimatikan cedet gitu, biar tidak mengganggu orang lain. Dene saya dapatkan informasi, kemudian ngomong penting apa saya enggak berani. Nah, biar tahu nanti setelah itu, setelah sholat telepon balik, masalah sepenting apapun bisa diselesaikan. Saya kurang setuju sampai kalau perlu terima itu jadi ngomong-ngomong dengan HP. Saya tidak yakin kalau fatwa itu dari beliau. Kalau betul dari beliau, wah itu saya termasuk orang yang tidak berani. Lebih baik matikan saja, kemudian nanti setelah sholat barang tidak sampai 5 menit, 6 menit bisa ditelepon balik. Barangkali berita itu sangat darurat. Ini yang bisa saya sampaikan, sambil terus belajar lagi. Siapa tahu nanti dapat lagi hadis, boleh amalan ini Ustaz sewaktu sholat. Kok hatinya sahih, disempurnakan lagi. Karena tidak ada karya manusia yang sempurna. Tapi saya sudah berupaya dengan kajian hadis secara tematik ini, setidaknya ada 13 amalan diizinkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf. Billahi hidayah.